lagi kita walaupun di online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk sekolah minggu hari ini. Kamu siap untuk sekolah minggu? Pasti kamu siap ya. Nah, Oma ditemani oleh boneka. Boneka ini juga mau ikut sekolah minggu sama-sama, namanya Lili. Lili, ayo dong salam buat teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Aku juga mau ikut sekolah minggu loh. Iya, oke, kita sama-sama ya. Kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang ayo Lili siap untuk memuji Tuhan? Siap. Oke, sekarang kita akan buka ibadah kita dengan menyanyikan pujian bahwa I love Jesus. Lagunya apa Lili? I love Jesus. Oke, yuk semuanya berdiri ya. Semua berdiri, gerakin badanmu untuk bersama-sama memuji Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang ketaatan kepada Tuhan Yesus. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita tentu memohon pertolongan kepada Tuhan untuk guru-guru kita, untuk semua yang melayani kita, termasuk anak-anak itu akan supaya dapat mendapat berkat dari Tuhan dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup mata, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan telah menolong kami semua, baik itu terutama anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing atau ada di gereja yang setia untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati mereka, dan kami mohon tuntunan Roh Kudus yang akan menolong guru-guru, Ibu Selvi yang akan mengajar, dan juga yang lainnya, supaya Tuhan berkati, supaya dengan tuntunan Roh Kudus anak-anak dapat mengerti tentang pelajaran hari ini. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Amin. Jangan duduk dulu. Kan sudah gerak tadi, sudah doa pembukaan. Kita tetap berdiri. Kenapa Oma? Kan kita mau mengaku iman kita di hadapan Tuhan dan semua teman-teman yang menonton. Pengakuan gereja Kibait ya?
Iya, pinter Lili. Yuk sama-sama teman-teman dimanapun ya kita mengaku iman kita. Pengakuan iman Gereja Kibai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Oma, hari ini kan kita mau belajar lagu baru ya? Oh iya, lagu apa ya Oma lupa? Itu loh yang judulnya Mata Kecil Ini. Iya, lagu ini mau bercerita bahwa walaupun kita masih kecil, tapi Tuhan Yesus mau pakai kita untuk melayani Dia melalui tangan, mata kita, kaki kita, supaya kita berguna bagi Tuhan Yesus. Oke? Kita belajar yuk sama-sama dengan teman-teman di rumah. Oke? Oke. Oke, yuk. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya.
Tadi lagunya bagus kan? Bagus dong. Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Cerita apa hari ini? Ceritanya tentang satu orang yang mengasihi Tuhan, tetapi bukan hanya di mulutnya saja, dia juga melakukan. Kamu mau lihat nggak, Lili? Mau dong. Iya, teman-teman di rumah juga kan mau ya. Kita nanti nonton filmnya dulu, lalu kita dengar ceritanya, oke? Oke. Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar firman Tuhan yang tentunya kita belajar dari firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 18 dan ayat 23. Nah, sebelum itu mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, kita mau berdoa minta Roh Kudus supaya menolong kita saat kita belajar firman Tuhan. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah kami semua dapat mengerti firman Tuhan, karena kami mau mendengar dengan baik, mau mengerti dan juga menjadi pelaku firman Tuhan karena pertolongan Roh Kudus. Pimpin kami Roh Kudus, baik hamba-Mu juga anak-anak semua. Kami serahkan akan pelayanan firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, apa yang kita akan baca bersama-sama dari 1 Yohanes 3 ayat 18? Kalau sudah dapat, yuk kita baca sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 18 bunyinya, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Pada ayat 23 berkata demikian, berbunyi, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikian firman Tuhan. Nah, kita akan belajar dengan satu tema, yaitu percaya Tuhan Yesus, maka kita akan mengasihi sesama. Ya, percaya Tuhan Yesus, maka kita akan mengasihi sesama dan melakukan perintah Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah tayangan. Nanti Oma akan tanya kembali. Oke? Siap? Tadi kalian sudah melihat tentang bagaimana orang-orang yang tinggal di pinggir sungai yang kotor dan bagaimana rumah-rumah mereka tidak layak untuk dihuni. Apa perasaan kalian melihat itu? Pernah nggak kalian melihatnya secara langsung? Apa yang ada di dalam hatimu waktu melihat orang-orang yang tinggal di tempat yang bau, tempat yang jijik, tempat yang banyak kotornya dan banyak penyakitnya? Tentu kalian mau menolong ya, seperti juga Tuhan Yesus sering menolong orang-orang yang susah. Nah, siapa yang mau menolong kalau Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi?
Tentu kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sekarang kita mau belajar dari seorang yang suka menolong orang-orang yang lain. Namanya Romo Mangun. Dia seorang pastor atau sekarang kita sebut pendeta, ya. Mari kita lihat film tentang Romo Mangun. Romo Mangun terlahir dengan nama Yusuf Biliarta Mangunwijaya pada tanggal 6 Mei 1929 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Istilah Romo merupakan panggilan untuk pemuka agama Katolik. Romo Mangun bersaudara 12 orang dan ia hidup pada masa penjajahan Belanda. Romo Mangun menempuh pendidikannya di sekolah Katolik, diawali dengan studi di SD Muntilan, di SMU Santo Albertus, kemudian dia kuliah di Seminari Magelang. Tanggal 8 September 1959 ia ditabiskan menjadi imam oleh Uskup Agung Semarang. Romo Mangun juga memiliki kecintaan di bidang arsitektur. Maka ia melanjutkan studinya di Teknik Arsitek ITB. Kemudian ia pindah ke Jerman untuk melanjutkan sekolahnya. Pada tahun 1980 ia masuk ke pemukiman di tepi Kali Kode yang pada waktu itu sedang terancam penggusuran. Romo Mangun melakukan aksi mogok makan untuk menolak penggusuran tersebut. Ia mengatakan bahwa rakyat dapat memperbaiki pemukimannya asalkan diberi kesempatan. Maka ia pun mendampingi warga untuk segera dapat memperbaiki taraf hidupnya. Ada 3 peran ia lakukan. Yang pertama, ia mengubah cara membuang sampah sembarangan. Ia mengajar masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai, melainkan pada tempat yang telah tersedia. Ia menjadi teladan lewat kata, namun juga lewat tindakan. Hingga lambat laun masyarakat dapat menerapkan pola hidup bersih. Setelah masyarakat tahu tentang kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, maka Romo mengajak masyarakat untuk memperbaiki tata pemukiman dan lingkungan di bantaran Kali Kode. Bangunan yang semula hanya menggunakan kardus dan tripleks itu dibangun ulang dengan menggunakan bambu sebagai tiang, gedek atau anyaman bambu sebagai tembok, dan seng sebagai atap. Untuk menambah keindahan, dinding-dinding rumah dihiasi dengan gambar-gambar berwarna-warni. Masyarakat senang dengan hasil karya ini, hingga mereka mendapat penghargaan. Bersama dengan Romo Mangun, 2 temannya juga mendirikan Yayasan Pondok Rakyat di Kode yang merupakan tempat untuk masyarakat belajar di bidang lingkungan dan pendidikan. Anak-anak diajar untuk membaca dan menulis. Romo Mangun juga tinggal di Sungai Kode itu sampai tahun 1986. Dia telah memberikan banyak perubahan bagi masyarakat di pinggiran Kali Kode. Romo Mangun juga banyak menulis tentang masalah-masalah sosial. Ia menerbitkan banyak buku. Banyak yang dilakukan oleh Romo Mangun untuk orang-orang miskin.
ia meneladani Tuhan Yesus yang penuh dengan cinta kasih. Ia berkarya untuk membebaskan manusia dari berbagai kemiskinan. Kini Romo telah tiada. Ia meninggal pada 10 Februari tahun 1999, namun karyanya terus hidup dan membekas bagi warga Kalikode serta bagi masyarakat Indonesia. Apa yang dilakukan Romo Mangun dapat kita teladani. Percaya kepada Yesus tidak hanya diwujudkan dalam tindakan, di dalam ibadah, melainkan harus dinyatakan juga melalui tindakan sehari-hari terhadap sesama. Untuk itu kita perlu mengembangkan kepekaan terhadap kondisi di sekitar kita. Nah, anak-anak, apa yang dapat anak-anak lakukan? Mungkin adik-adik atau anak-anak merasa bahwa saya masih kecil. Yang pertama, seperti Romo Mangun ajarkan, yaitu jangan membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah di tempat sampah. Kalau kalian membuang sampah sembarangan, maka lingkungan akan menjadi kotor, banyak lalat, banyak penyakit. Ya. Yang kedua, kalau kalian bermain, rapikanlah mainan kalian setelah kalian selesai bermain. Dengan begitu rumah menjadi bagus, bersih. Yang ketiga, jangan malas untuk membersihkan tempat tidur. Kalau sudah bangun, rapikan bantal, rapikan spraynya. Atau kalau pulang sekolah, jangan lempar bajunya atau sepatunya ke sembarang tempat, tapi rapikan sepatu-sepatunya supaya besok dapat dipakai lagi. Yang keempat, kalau punya makanan ataupun hal-hal yang dapat dibagikan kepada teman, ayo lakukan. Berbagilah dengan sesama atau orang-orang yang tua. Menolong orang-orang yang susah, menghibur teman-teman yang sedih. Itu yang bisa kita lakukan untuk melakukan firman Tuhan secara nyata. Apakah kalian semua siap untuk mengasihi Allah dan sesama dengan melakukan perintah Tuhan seperti Tuhan Yesus atau Romo Mangun? Tentunya kalian bisa ya. Oke, sekian cerita tentang Romo Mangun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua hingga dapat melakukan perintah Tuhan. Amin. Oke, kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan perintah Tuhan, bukan hanya mendengar, tetapi kita juga akan melakukan perintah Tuhan, ya. Kita mulai dari hal-hal kecil di rumah supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami boleh belajar bukan hanya menjadi pelaku, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi mau menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari tadi, kami juga mengambil teladan dari Tuhan Yesus dan Romo Mangun. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak, aktivitas kita hari ini adalah membuat celengan dari barang bekas. Celengan ini atau dari barang bekas ini kita membuat celengan yang menyerupai babi, ya. Kalian senang nantinya, dan ini dengan maksud adalah supaya kalian bisa menabung, ya. Kalau punya sisa uang bekas belanja atau mama punya, itu bisa kalian masukkan ke dalam celengan kalian, ya, yang sudah jadi nantinya, ya. Lalu kalau sudah penuh, kalian bisa membawa ke gereja untuk menjadi persembahan untuk pelayanan sekolah minggu, atau kita akan membantu orang-orang yang berkekurangan, ya. Oke, bagaimana caranya membuat? Yuk kita lihat. Pertama, kita harus mempunyai botol bekas, ya.
botol bekas minum, aqua atau apapun, ya. Lalu kemudian kita mengambil botol tadi, kita keringkan, lalu kita ambil di tengahnya, kita gambar untuk membuat lubang memasukkan uang. Ya, seperti ini ya. Lalu kemudian setelah tergambar, kita membuat lubang memakai cutter, tapi hati-hati ya, jangan sampai tangannya nanti keiris. Kita membuat lubang ya. Setelah itu, kalau sudah selesai membuat lubangnya seperti ini, sudah ada lubang untuk memasukkan uang ya. Memasukkan uangnya nih, sudah cukup besar, masukkan uangnya. Kita bungkus. Kalau botolnya agak menyempit di tengah, tidak rata, kita harus memakai kain flanel ya, atau kain yang apa saja, karena kalau kain dia mengikuti bentuk seperti itu ya, dia mengikuti bentuknya, jadi nantinya akan seperti ini. Tapi jangan lupa kain yang sudah kita bungkus tadi harus juga kita lubangin ya, supaya kita dapat memasukkan juga uang yang akan kita masukkan tadi ya, seperti ini. Oke. Nah, itu untuk badannya. Sekarang untuk kupingnya, ini kalau pakai flanel bagusnya kita memakai semuanya dari flanel. Ini telinganya bentuk seperti hati, lalu kemudian kita tempel seperti ini. Nah, kalau yang rata kita boleh memakai bekas sendok yang biasa kalian pakai kalau makan agar ya, itu. Nah, sendok ini kita gunting hingga lepas seperti ini. Lalu bagian bawahnya kita lipat supaya ini bisa kita tempel di badan babi atau badan botol tadi dengan mempergunakan lem tembak ya, pakai lem tembak. Lalu kemudian kita tempel sesuai dengan tempat kuping seperti ini ya. Oke, 2. Jadi akan seperti ini dia. Lalu di tengahnya kita boleh memberikan warna supaya seperti telinga ya. Nah, untuk moncongnya kalau pakai kain flanel semuanya harus dibungkus ya, dibungkus pakai kain flanel agar cantik. Tapi kalau mau yang biasa saja, kita langsung membuat hidung ya. Dari tutupnya kita buat hidungnya 2 seperti itu. Kalau matanya kita boleh pakai mata-mata yang sudah jadi. Kalau tidak mau, kalau kita tidak punya, kita juga bisa pakai spidol untuk menggambar ya, hingga matanya ada. Kalau ekornya, kalau pakai kain flanel itu kita bisa bentuk seperti ini ya. Kalau tidak kita pakai lagi. Kalau yang lurus kita pakai ujung dari sendok tadi. Kita potong menjadi kecil, lalu kita bengkokkan lagi seperti ini ya. Lalu kita pakai lem tembak, hati-hati panas. Kita taruh di ujungnya. Kita lem ujung babi tadi. Nah, untuk kaki, cara membuat kakinya yaitu kalau kain flanel itu kita juga gulung-gulung, lalu kita tempelkan seperti ini. Tapi kalau yang lurus, yang praktis, kita ambil karton bekas, karton makan ya, atau karton apa aja, kita gunting seperti ini ya. Lalu kemudian kita ambil pensil untuk membuat gulungan ya, memakai bantuan pensil kita gulung sampai selesai, sampai habis. Lalu dengan bantuan lem tembak tadi kita lem ya, sehingga akhirnya akan menjadi seperti ini. Kalau seperti ini kita dapat 4, harus 4 supaya kaki babinya ada. Kita tempel ya, pakai lem tembak juga kita tempel seperti ini hingga babinya mempunyai kaki ya. Ini memang praktis sekali ya. Kalau ini memang agak sedikit harus ada
kreativitas kalau membuatnya. Terserah kamu mau pilih yang mana, tetapi sekali lagi bahwa bentuk kita mencintai Tuhan adalah kita mewujudkan apa yang Tuhan perintahkan dengan membantu orang lain. Cara membantu orang lain yaitu kita juga mau menabung, memakai tabungan atau apapun. Ini hanya kreasi, kamu pakai tabung. Kalau sudah penuh nantinya kamu boleh bawa ke gereja untuk dikumpulkan di gereja, dan tentunya uang yang terkumpul tadi akan dipakai untuk membuat kreativitas yang lain di gereja nantinya kalau COVID sudah tidak ada. Dan tentunya kita juga dapat membantu pelayanan-pelayanan yang lain atau orang-orang atau teman-teman yang membutuhkan pertolongan kita. Demikian hari ini kreativitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah anak-anak sekalian, kalian sudah mendengarkan cerita tentang Romo Mangun yang disampaikan oleh Ibu Selvi atau Oma Selvi. Tentu anak-anak rindukan menjadi seperti Romo Mangun yang bisa membuat orang lain bahagia, membuat lingkungannya baik, membuat anak-anak lebih sejahtera. Untuk itu mari kita berdoa supaya anak-anak sekalian dapat menjadi seperti Romo Mangun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Selvi atau Oma Selvi hari ini, yang telah mengajar kami, mengajar anak-anak sekalian untuk dapat seperti Romo Mangun yang banyak mengorbankan kasih sayang untuk lingkungan, untuk orang sekitarnya, dan orang-orang yang miskin, orang yang tidak sanggup, orang yang papa, dan anak-anak sekalian, sehingga menjadi suatu tempat yang indah dapat dinikmati oleh semua orang. Kiranya anak-anak kami sekolah minggu juga menjadi bagian dan dapat mempunyai kerinduan untuk menjadi seperti Romo Mangun dalam kehidupan mereka sehari-hari, di antara teman-temannya, dapat menolong teman-temannya, dapat mengasihi teman-temannya yang lain. Hari ini kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk anak-anak kami. Mungkin ada yang sedang ujian kenaikan kelas, ada juga yang mungkin ujian akhir, atau ada juga yang ujian mau masuk ke sekolah tingkat lebih tinggi. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa akan mereka, sungguh-sungguh mereka pun dapat mendapat pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, dan biarlah anak-anak kami ini dapat mengandalkan Tuhan dan hikmat Tuhan, dan terutama orang tua dan guru-guru sabar mengajar sehingga mereka memperoleh hasil dan nilai yang baik oleh kasar karya mereka dan doa syukur mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oma, tadi celengannya bagus banget ya. Lili juga mau menabung untuk dibawa ke sekolah minggu. Oh, bagus banget Lili. Hebat kamu ya. Bawa nanti supaya di sekolah minggu kita bisa bikin banyak hal di sekolah minggu kita. Ya, oke. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan membawa persembahan yang kita peruntukkan buat Tuhan, tetapi untuk melayani Tuhan di gereja. Kamu siap ya Lili? Siap. Oh iya, Lili sudah bawa persembahannya. Siapin persembahannya ya. Nah, sambil itu kita nyanyi pujian bawa persembahan ini. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah berdoa, kita juga membuat aktivitas tabungan. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Lili, kamu senang nggak di sekolah minggu? Senang banget dong. Hebat ya. Anak-anak senang nggak di rumah? Wah, kalau senang, maka cinta Yesus berarti melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kita akan tutup ibadah kita dengan lagu Big or Small, artinya semua orang bisa melayani Tuhan, termasuk kamu dan Lili. Oke, Lili? Oke. Nah, kita nyanyi yuk sambil berdiri. Of small, short and tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Or small, short and tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Baiklah anak-anak, kalian sudah memberikan persembahan hari ini buat tanda kasih bahwa kalian mengasihi Tuhan Yesus, dan juga kita sudah akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoakan dan berdoakan persembahan, dan juga kita berdoa penutup. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada akhir ibadah sekolah minggu Gereja Kiblat Cibinong pada pagi hari ini. Anak-anak telah memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat diterima Tuhan Yesus untuk menjadi bagian di dalam pelayanan Gereja Kiblat Cibinong. Bagaimanapun kecilnya, kalau mereka memberikan yang terbaik dan memberikan dengan sukacita, tentu Tuhan akan berkati. Tuhan berkati apa yang ada pada orang tua dan pada anak-anak, sehingga mereka dapat diberkati oleh Tuhan terus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk guru-guru mereka,
yang setia mendampingi guru-guru sekolah minggu, juga Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, para majelis supaya sama bekerja untuk membangun gereja Kebait Cibinong dan juga khususnya sekolah minggu gereja Kebait Cibinong. Pada akhir ibadah kami ini, Tuhan Yesus sekali lagi kami ucap syukur kiranya Tuhan menolong kami semua dan dapat melakukan, dan pada minggu depan kami akan bertemu lagi pada acara sekolah minggu di Kebait Cibinong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.